Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sementara umat Islam yang datang dari Makkah diberi nama kaum Muhajirin. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan langkah-langkah utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun langkahnya adalah: 1. Membangun masjid. Masjid yang dibangun pertama kali adalah Masjid Nabawi, dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, Sahl dan Suhail, yang dibeli oleh Nabi untuk pembangunan masjid dan tempat tinggal. Di tanah tersebut terdapat pohon kurma dan makam tua. Kemudian Nabi memerintahkan menebang pohon dan memindahkan makam untuk pembangunan masjid. Pada awalnya, Masjid Nabawi hanya seluas 70 kali 60 hasta atau sekitar 31,5 kali 27 meter dengan tinggi 2,5 meter. Dibangun selama 12 hari. Setelah jamaah bertambah banyak, diperluas menjadi 45 kali 45 meter dengan tinggi 3 meter. Masjid memiliki multifungsi. Selain sebagai tempat sholat, juga sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, dan tempat musyawarah. 2. Mempersaudarakan kaum muslimin. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Makkah atau Muhajirin dengan kaum muslimin Madinah atau Ansor, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang merupakan hal yang asasi untuk membentuk umat yang kuat. Umat akan bersatu dan dengan persatuan umat ini akan menjadi lebih kuat. 3. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Sesudah Nabi menetap di Madinah, Rasulullah mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah dengan menulis sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan sahifah atau kitab, dikenal sekarang dengan sebutan piagam. Sebelum ditulis, Nabi mengajak musyawarah sahabat Ansor, Muhajirin, dan Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mistaq al-Madinah. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia, termasuk non-muslim, karena Islam rahmatan lil alamin. Dan piagam tersebut membuat posisi Nabi semakin tinggi dan dihormati di semua lapisan masyarakat. Beberapa suku Yahudi menerima, kecuali suku Bani Nazir, Quraizah, Kainuka, bahkan ketika suku ini bersekutu dengan kafir Quraisy. Piagam Madinah yang dideklarasikan oleh Nabi Muhammad memuat 47 pasal. Di dalamnya tentang ketentuan yang mengatur sistem politik, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan. Misalnya tentang kebebasan beragama, perlindungan dan kesetaraan di mata hukum. Disebutkan bahwa siapapun yang berbuat zalim dan jahat, baik muslimin atau Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun. Kaum muslimin dilarang main hakim sendiri dan bersekongkol dengan pihak lawan. Selama tidak melakukan pelanggaran, kaum Yahudi dan sekutunya berhak atas pelindungan, pertolongan, dan jaminan negara. Baik muslimin atau Yahudi bersama sekutunya diberi kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Jika pendukung piagam diajak berdamai dan semua pihak yang terlibat perjanjian memenuhi perdamaiannya, maka kaum muslimin wajib memenuhi ajakan damai. Langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Para sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi dan tidak membawa harta benda. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berupaya membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut. 1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor berlandaskan iman, sehingga kaum Ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlu sufah, yaitu orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di laman masjid. 3. Bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin yang tidak mau menjadi beban, sehingga mereka memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. 4. Nabi Muhammad menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang,
sesuai dengan profesi mereka ketika tinggal di Makkah. 5. Bagi kaum muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan bekerja sebagai petani karena Madinah dikenal dengan tanah yang subur dan hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma. Setelah perintah zakat, Nabi Muhammad mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat, mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Selama tinggal di Madinah, Nabi menjalankan pembangunan pada semua aspek, tidak hanya berkaitan dengan akhlak dan ibadah, namun juga ekonomi. Faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi di Madinah dengan memelihara diri dari api neraka dengan perkataan baik dan menunjukkan keteladanan dalam berbuat. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.